Saya dibantu sepeda dari Wednesday, Bang Asrul Ananda yang sudah mensupport saya dengan sepedanya. Ini buatan Indonesia Pak Tito, buatan Surabaya. Selamat pagi teman-teman, ini saya Asrul Ananda. Salam pat dulu, ada Mas Bagus Ramadhani dari Suzuki, ada John Bumi Harjo dari Wednesday Bike, dan bintang tamunya saya jelaskan lebih panjang lagi setelah ini Pak Roy Kelumawa. Tapi background kita indah sekali nih Pak, ini Monas. Keren. Karena pagi ini adalah hari super istimewa untuk Pak Royke. Kami teman-teman sepeda ini sebenarnya junior beliau, karena saya sudah kenal Pak Royke 20 tahun lebih Pak, tidak berasa. Ya. Kalau teman-teman sekarang yang naik motor pakai helm, yang naik mobil pakai seat belt, sejarahnya dulu di Indonesia kali pertama yang mensosialisasikan dan mengenforce regulasi tersebut adalah Pak Royke. Mantap. Jadi kalau ada Surabaya. Waktu itu beliau kasat lantas di Surabaya. Jadi kalau misalnya ada jutaan nyawa selamat karena pemakaian helm dan sabuk pelaman, itu adalah jasa beliau. Karena dulu yang mengkampanyekan pertama adalah Pak Royke tahun 2002 betul. Nah, kemudian ternyata kita punya kesamaan hobi. Iya, sama-sama hobi sepeda. Jadi ketika saya mulai getol sepeda, ternyata Pak Royke getol sepeda duluan kayak gitu. Duluan sedikit aja. Sedikit ya, ini. Beda sehari 2 hari. Ini 12 tahun yang lalu ya. Jadi sebelum John, mungkin Bapak sama Mas Bagus mungkin satu tahun duluan sepeda daripada saya. Nah, waktu kita bikin pertama kali Bromocom tahun 2014, Pak Royke ini sudah ikut. Polkadot jersey-nya. Jadi ini cyclist senior. Ampun. Dan beliau ketika menjabat sebagai Kakor Lantas itu banyak mensupport event-event sepeda se-Indonesia. Kemudian beliau 3 kali jadi Kapolda di Papua Barat, di Maluku dan Sulawesi Utara, dan selalu ada event sepeda Harus yang beliau support. Jadi salah satu orang utama yang mengkampanyekan, mempopulerkan olahraga sepeda itu Pak Royke di Indonesia. Selain Mas Asrul. Saya media Pak, lain Pak. Nah, kemudian Pak Royke ini ternyata punya impian, dan impian Pak Royke ini adalah impian saya sebenarnya Pak. Oh. Jadi terkolaborasi ya? Iya, jadi ya sementara saya ngelihat Pak Royke dulu, habis itu nanti saya ngikuti jejaknya. Berarti ikut template-nya ya? Ikut template-nya. Jadi Pak Royke ini akan bersepeda dari sini, dari depan Monas, sampai Paris, Prancis. Monas to Eiffel. From Monas to Eiffel. Wow. Dari Tugu ke Tugu ya? Dari Tugu ke Tugu. Dan seperti biasa, beliau ingin mengusung misi-misi Indonesia gitu. Kita nggak usah ngomong, ini aparel dari Subjersey, sepeda dari Wednesday Bike. Beliau punya, tapi misi utamanya kan bukan ini. Misi utamanya adalah selain mimpi lama, mimpi cyclist kebanyakan Pak yang pengen bisa goes keliling dunia. Tapi ada pesan-pesan yang dibawa Pak Royke ini penting banget, karena apa ya Pak? Satu misalnya persahabatan antar negara. Ya, dalam rangka perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Ya. Lingkungan hidup, sustainability. Ya, jaga bumi. Ya. Kemudian sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Karena dia bisa menekan karbon dan juga menahan panas bumi di bawah 2 derajat Celcius. Ya, jadi sebagai transportasi aktif kalau di Eropa katanya. Ya, active transportation. Active transportation, betul. Terus yang keempat yang paling penting, bukan yang paling, yang penting juga yaitu Olimpiade 2024, promosi Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Momentumnya kan saya hadir dan finish di Paris dalam rangka itu. Oh iya, karena Olimpiadanya di Paris ya? Iya. Oh pas ya? Iya. Jadi kena Paris Olimpiade 2024, Pak Royke di sana membawa nama Indonesia, mengenalkan, ini diplomasi nih sebenarnya Pak. Ini bersepeda diplomasi nih, bukan sekedar bersepeda antar lintas benua, tapi bersepeda diplomasi. Kemarin saya sudah video call dengan Bang Hokto, Ketua KOI, juga dengan Ketua Olimpiade Prancis. Sudah disampaikan, oke, Olimpiade Prancis akan memantau sejak berangkat sampai finish. Jadi dan pasti bikin Indonesia. Presiden David. Waktu itu ya, Presiden David. Dan itu kan pasti ini orang Indonesia. Ini ada orang Indonesia lintas berbagai negara. Kalau boleh di highlight Pak, misalnya ini kan pasti
Ini setahun teman-teman ya. Jadi beliau ini bukan berarti tembak langsung jarak terdekat ke Paris, enggak. Beliau akan kalau langsung hanya 250 hari. Kalau langsung hanya 50 hari. 250 hari. Saya total 480 hari. Jadi kalau mau lebih cepat sebenarnya 250 hari. Ya. Tapi ini akan dibuat melingkar. Boleh di-highlight Pak, nanti rutenya dari Monas, dari Jakarta ini kemana dulu? Monas, Merak, nyebrang Lampung, Lampung, Palembang, Palembang Jambi, Jambi Riau, ke Tembilahan, nyebrang, naik speedboat ke Pulau Galang, Iya. Pulau Kepri, naik sepeda 80 km ke Kota Batam, langsung nyebrang ke Singapura, Johor Bahru, Malaysia, itu termasuk Malaysia, Kuala Lumpur, Bangkok. Oh, jadi Bangkok, Malaysia, Thailand ya. Thailand, Laos, China. Saya akan melewati Tibet, Himalaya. Wah, 5.000 mdpl. John kapan kita ikutan ini? Kita harus pensiun dulu. Terus habis itu nanti Nyebrang ke Nepal, India, Pakistan, Iran, Turki, langsung Eropa Timur, Yunani, Bulgaria, Albania, Montenegro, Makedonia, Kosovo, Bosnia, Ceko, ya Austria, Itali, sampai Vatikan, Vatikan, balik lagi ke Prancis, Monaco, Prancis lagi, Spanyol, turun ke Maroko, ke Afrika dulu, Afrika Utara dulu. hanya Maroko. Cepet, balik lagi Jadi, ke Eropa. yang penting nyenggol Afrika, Nyenggol. Pak. Ya, nyenggol Afrika ya. Keren. Balik lagi Spanyol, Portugal, Prancis, nyebrang ke UK. Wah. Oh, nyebrang dulu ke UK dulu. UK. Ya. UK baru Balik ke saya lihat waktu. Kalau sudah mau pembukaan Olimpiade dari UK berarti langsung ke Paris. Oh. Setelah itu lanjutkan yang sisa 3 bulan itu 10 negara. Belgia, Netherlands, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Rusia. Pak, itu impian saya, Pak. Kapan kita Saint Petersburg, turun ke Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Jerman. Selesai. 47 negara. 47 negara. Jadi kalau teman-teman ada rencana goes dalam setahun ke depan ke negara-negara yang disebut tadi, cari Pak Royke, bisa mungkin ngikutin. Atau pingin nyegat di mana gitu, nggak usah ikut full distance, ngikutin. Parsial aja. Sehari targetnya berapa kilo? Kalau flat 150. 150 kiloan. 200 itu bonus. Oke. Bonus aja. Kalau hili-hili 100. Wah. Izin Om, berarti setelah Singapura itu sudah tidak ada naik kapal-kapal lagi jalan landed semua, udah darat. Darat semua. Setelah Singapura. Kecuali Gibraltar, nyebrang Gibraltar dan nyebrang UK. Laut itu. Habis itu sudah darat semua ya? Darat, ya. Wah, ini teman-teman asli impian saya. Saya dulu bilang saya pengen kalau udah, nanti saya pengen keliling. Tapi saya ada satu Pak Royke, waktu kita ngobrol, waktu Pak Riko menyampaikan rencana ini itu, Pak Riko pernah bilang, Azrul ini kan nggak semua bisa. Ya. Mampu tadi Pak. Pak Royke bisa jelaskan teman-teman. Ketika kita masih muda, badan masih mampu, ya. Kita bersekolah. Agak besar sedikit, agak dewasa sedikit, kita bekerja. Ya kan? Ketika kita selesai bekerja, kita sudah tua, sudah renta, sudah tidak kuat lagi. Jadi memang tidak ada celah. Jadi harus curi start memang. Jadi harus menemukan momen waktu di mana yang tepat di mana itu sempit waktunya. Fisik masih mampu, ya. Dan kita sudah mampu gitu Pak. Oh ya itu. Jadi harus mau dan mampu. Harus mau dan mampu ya. Jadi itu windownya tidak lebar Pak ya. Ya. Saya juga saya sering ditanya, kamu mau sampai kapan hobi sepeda? Saya bilang sampai saya nggak kuat lagi gitu. Nah itu kan windownya kita nggak pernah tahu Pak ya. Jadi kita bersyukur Pak Riko diberi kesehatan, kesuksesan selama ini sehingga bisa minimal kita bisa mewujudkan impian kita lewat Pak Royke dulu. Terima kasih. Jadi teman-teman nanti bisa ngikuti perjalanan Pak Royke pasti kan, lewat media-media, lewat Pak Royke sendiri, lewat main sepeda. Nanti kita akan pantau Pak Royke. Pak Royke minta John dan saya nyegat di mana. Bilang Pak nanti dulu Pak ya. Moga-moga bisa ketemu di mana di Eropa nanti begitu. Supaya kita bisa enjoy bareng dan Pak Royke tanyakan apa yang kalau itu di Italia? Stelvio. Mau ke situ ya Pak ya? Berencana. Wah. Mas Arsul sudah kan? Sudah Pak. Itu tanjakan terindah di dunia salah satu ya.
Wah, Pak Reko boleh tahu setup sepedanya yang dibawa seperti apa? Saya akan bawa ini yang sepeda utama, Ya. road bike Wednesday tipe AJ1 disc brake ya. Satu disc. Ya. ini kan desain langsung nih kan, pesan makanya ini ada nama saya di sini ketutup. Iya. Terus ada dulu ini karena saya dulu polisi. Siap. Ini road bike, kemudian saya juga bawa yang lebih general, dia bisa road bike, bisa gravel, Iya. yang Titanium, ya. Mereka juga membawa Wednesday Titanium untuk Ya. ketika nanti medannya harus menggunakan sepeda yang lebih all road ya. Ya, gitu. Berarti total bawa 3 sepeda. Tiga Tiga sepeda. Tiga sepeda, jadi Wednesday AJ1 disc, kemudian ya Wednesday Titanium, Titanium ya, dan satu lagi. Wah ini, jadi nanti tergantung medannya bisa ganti sepeda kayak gitu ya Pak ya? Gimana? Kalau tergantung Oh, iya, medannya? tergantung medan. Tergantung medan. Wah, jadi ya, Tapi enak sekali loh, itu saya pakai di Mandalika kemarin yang oh ya, itu. sepeda-sepedanya sudah ditas semua. Aduh, keren. Untuk ngebut jadi, untuk naik jadi, untuk jalan-jalan keriting jadi tuh. Wah, Walaupun dia agak bobotnya agak ya karena titanium ya. Titanium. Jadi teman-teman yang lihat Three Island Journey kita, video main sepeda itu ada Pak Reko kan di situ. Iya. Nah waktu itu beliau sedang nguji sepeda yang mau Nguji dibawa. sepeda, Ya, iya. Itu Wednesday Titanium gitu. Ya, Itu jadi sepeda pemberian Bang Asa. Enggak, kita pengen kan misinya Indonesia semua Pak. Jadi kan harus Kalau jersey-nya pakai tag. oh pakai tag jersey. Oh Iya, ya, tag, iya, pakai touring tag. adventure gravel ya. Iya. Dengan warna yang safety ini Pak. Iya, Dengan warna yang safety. Iya, warna yang safety. Ya. Ya, mantan kakor lantas jadi siap. Jadi terima kasih Pak Reko. Nanti kita akan liput semua acara-acara Oke. keberangkatannya dan kita akan mohon maaf saya tidak bisa ikut bersepeda dulu Pak Reko. Tapi Tapi jaga di mana ya? insya Allah nanti kalau misalnya sama John nama kita Just udah tanya kita nanti yang di mana? Pak Reko ngajaknya yang enak aja John, yang di Eropa aja John. Siap. Jadi terima kasih banyak Pak Reko. Terima kasih, Mas Terima Asa. kasih sudah terus mengkampanyekan olahraga sepeda saat masih aktif. Sangat kampanyekan sekarang setelah pensiun pun juga terus mengkampanyekan olahraga sepeda dan Sampai tidak kuat. sampai tidak kuat lagi, sampai kita semua tidak kuat lagi ya. Dan ya sukses, semoga lancar semua, selalu diberi kesehatan. Terima kasih, Mas Kita Asa. akan pantau, kita akan doakan terus dan terima kasih banyak membawa Indonesia dan nanti mengenalkan Indonesia sampai di Paris. Jadi sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bos bagus, terima kasih. Teman-teman, ayo kita semangati terus Pak Reko dan kita moga-moga kita semua terinspirasi oleh Yes. Pak Reko. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Wah, mantap lagi ya. Sini sebelah. Cari nama Pak. Oh, Sarina, oke, saya sambut nanti. Wah, teman-teman dari Manado, ini kalau kemarin lihat yang Tete Tanah Hill, nah ini. Wah, Udah. Dengan Para susu ini. teman-teman ini sepeda utama Om Reko, yang sepeda utama dia, sepeda A. Jadi kalau medannya normal, ini yang akan beliau pakai. Om John Bumiarjo bisa menjelaskan ini apa ya? Jadi ini sepeda utama mereka ini menggunakan Wednesday AJ1 disc. Kenapa pakai AJ1 disc? Karena ini kabelnya di luar semua. Jadi kalau kita perjalanan jauh, kalau kabel di luar itu kalau ada apa-apa itu kita kalau Ada masalah. ada masalah kita betulinnya lebih gampang. Lebih gampang, yaitu kelemahan sepeda-sepeda terbaru yang integrated, yang kabel-kabelnya masuk. Kalau ada masalah itu sangat repot. Nah, jadi sepeda-sepeda ini selain juga bisa all round ya, maksudnya dia road bike yang bisa nanjak segala kemampuan, dia juga memudahkan kalau Pak Reko nanti ada masalah teknis atau apa, kalau masih konvensional kabel di luar itu problem-problem bisa lebih mudah. Nah ini bisa diceritakan mungkin grup setnya apa yang utama? Grup setnya menggunakan GRX, Ya, Shimano GRX Shimano GRX yang depan 31. 4831, yang belakang 1134. Ya. Dan ini pakai wheelset karbon rotor aero ya. Iya, Jadi ini akan membantu kecepatan ya. Iya. Dan masih nyaman. Tentunya ada setup baik komputer, kamera lengkap, Iya. dan tentunya untuk supply di sini. Terus pedalnya menggunakan pedal MTB. Nah, pedal Shimano MTB, STR, ya, pedal MTB itu penting ya, karena Penting. kalau misalnya kita jauh-jauh, kalau kita harus jalan-jalan yang jalan atau melewati tempat-tempat yang sulit itu lebih mudah. lebih mudah, sepatunya lebih fleksibel. Sepatunya lebih fleksibel dan klitnya juga lebih kuat, karena kalau pakai klit road itu kan plastik, jadi gampang patah dan lain-lain kalau dipakai kasar-kasar.
Jadi ini setup utamanya warna custom, warna permintaan khusus beliau waktu itu. Kemudian tentunya ya lambang beliau waktu masih bertugas, dan selamat mengantarkan Pak Royke dari Jakarta menuju Paris. Have fun. Registrasi sebelum acara dimulai dan Tinggal akan balik lagi dia. Nah, itu dia mobilnya. Bisa ketemunya. Ini support sistemnya Pak Royke. Ini yang akan mengawal beliau sepanjang perjalanan. Ayo Mas, Satu, dua. Agak ke tengah, Sini. Ini sepeda keduanya, sepeda titaniumnya, yang kalau ada apa-apa akan menggantikan sepeda utama tadi. Jadi ini titanium Wednesday AJ1 Disc Titanium dengan yang ban yang lebih besar. Oh, ban 30 ini ya? Ban 30, Vision Metron, Air Wilson, juga pakai GRX, tapi dengan sprocket yang lebih besar gitu ya. Karena kalau jalannya lebih berat, itu cadence-nya kan bisa lebih tinggi, jadi pakai 42 ini belakang. Jadi ini dan ini ada aero barnya juga, jadi tergantung situasi, kondisi dan mood mau pakai sepeda yang mana. Dan ini mungkin untuk krunya yang akan mendampingi. Iya, sepeda listrik ini untuk timnya yang mengawal. Ya. Jadi ini mobil ini akan pergi kemanapun Pak Royke pergi. Bang, Luar biasa. itu sepeda listrik. Iya, sepeda Bukan listrik. motor, sepeda listrik itu. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Untuk fotografer. Iya, untuk fotografer. Jadi karena krunya nanti ada tim media yang ikut, tim medianya kan mungkin nggak kuat kalau disuruh goes sama Pak Royke. Jadi tim medianya disediakan sepeda listrik untuk mendokumentasikan. Jadi tetap misinya adalah ngawal lingkungan. Itu susahnya ngawal pesepeda yang kuat, yang ngawal yang nggak kuat. Ini yang kalau kita berpetualangan aja setahun, kamu bawa apa aja? waduh, nggak bisa mikir ini. Harus belajar sama Om Royke. Makanya kita akan melihat nanti jalan-jalannya kayak gimana. Ada tendanya segala ini. Mana? Itu di dalam. Dalam Oh, ada tenda. Ini wheelset cadangan ini. Om, selamat Om. Wah, terima kasih. Ikut kamu. Enggak. Dengan berat hati enggak. Dari mana lihat podcastnya yang itu tadi? Yang Zaki. Iya, jadi keren. Terima kasih. Inspirasi. Mas Asrul. Ini nih, kapan lagi kita bisa kayak gini? Terima kasih, Wei. Ikut. Abang, ya betul. Boleh. Ya, Om, bertiga Om. Ini inspiring. Saya sampai tetane juga akhirnya. Lempar riset. Terima kasih banyak. Iya, Mas Manado Ikut naik juga. Naik sendiri ya. Ngasen. Bagus ya, Wei. Memang kalau kita nggak ada bikin sepeda nggak tahu gitu. Nggak tahu. Orang Manado sih nggak tahu. Iya. Benar. Dia bilang, Pak Hani kok tahu di sini ada? YouTube ada Honda Ranis kan dia bilang. Nanti mungkin hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian beserta Ibu dan seluruh tim pada hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Yeay! Royke Lumowa adalah purnawirawan Jenderal Polisi berbintang 2 terpanggil untuk aktif dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan menuju kehidupan yang berkelanjutan. Dengan bersepeda solo menempuh jarak sejauh 50.000 km. Dari Jakarta menuju Paris melewati 47 negara selama lebih dari 1 tahun perjalanan.
Dengan tema perjalanan Cycling Anywhere to Save the Earth, perjalanan ini membawa 5 misi utama, yaitu 1. Mengusung persahabatan antar negara dan perdamaian dunia. 2. Mengajak masyarakat dunia meningkatkan aksi penyelamatan bumi melalui pelestarian lingkungan. 3. Mempropagandakan sepeda sebagai moda transportasi ramah lingkungan dan mengusung keselamatan jalan. 4. Menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas tahun 2036. 5. Melakukan promosi Indonesia sebagai tujuan wisata dunia. Selamat jalan Om Royke. Semangat juangmu menginspirasi kami di tanah air. Kami doakan semoga selamat sampai kembali ke Jakarta. Merdeka! Wow. Tepuk tangan buat Pak Royke. Di sini juga hadir juga yang menyemangati saya sehingga bisa lancar saya bersepeda. Saya dibantu sepeda dari Wednesday, Bang Asrul Ananda yang sudah mensupport saya dengan sepedanya. Ini buatan Indonesia, Pak Tito, buatan Surabaya, produksi lokal. Sepeda yang akan saya bawa ada 3 ya, road bike dan gravel dan Titan. Itu mobilnya yang sebelah sana, mobil. Saya diiringi oleh mobil yang disumbang dari Hasrat Abadi. Mobil putih itu double cabin, lengkap membawa sepeda dan sepeda listrik. Sepeda listrik itu bukan untuk saya naiki, tapi untuk fotografer. Iya, untuk fotografer. Sama dengan Pak Tito kalau main golf, itu filosofinya melawan diri sendiri. Jadi nggak boleh main curang, nggak kena pakai tentang bola bakar. Melawan diri sendiri. Sama, saya juga bersepeda, kita semua bersepeda melawan diri sendiri kan. Kalau loading ya bilang loading, kalau goes bilang goes. Kalau bisa tidak loading. Dan tidak naik sepeda listrik seperti Om Leroy. Semoga sukses, kami semua di sini mendoakan akan tetap sehat, selamat, lancar, tiba di Paris. Setelah itu boleh terbang kembali ke sini. Jangan lupakan kita yang ada di Indonesia, dan yang lebih penting lagi jangan lupakan Mai Tua dan anak-anak gitu. Menyerahkan dan langsung digunakan secara seremonial. Tepuk tangan sekali gadis sekalian. Inilah dia Cycling Anywhere to Save the Earth di Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2023. Perjalanan akan dilakukan per hari ini bersama Pak Royke Limoa, Jakarta to Paris, Cycling Anywhere to Save the Earth. Kita foto bersama Bapak. Yang berikutnya tunjuk Pak Royke bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, Pak Royke Limoa, hati-hati di jalan Pak, dan tetap menjadi anak bangsa yang luar biasa. 3, 2, 1. Silakan Mas. Tepuk tangan sekali buat Pak Royke. Kita tunggu yang tak komandan.